Musang bulan atau galing atau musang bertopeng atau Paguma larvata bahasa latinnya adalah jenis musang yang berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Spesies ini diklasifikasikan oleh IUCN pada 2008 sebagai spesies berisiko rendah dikarenakan banyak bermunculan di wilayah yang dilindungi, toleran terhadap modifikasi habitat untuk skala tertentu dan terdistribusi secara luas dengan dugaan populasi besar yang kemungkinannya rendah untuk menurun. Marga Paguma pertama kali dinamai dan disebutkan oleh John Edward Gray pada tahun 1831. Semua rupa yang disebutkan dianggap sebagai sebuah spesies tunggal. Baru-baru ini musang galing dianggap sebagai kemungkinan vektor penyakit SARS. Penyebaran dan habitat. Musang bulan ialah musang yang penyebarannya luas. Penyebarannya termasuk Pakistan Utara dan Kashmir ke Indochina dan semenanjung Melayu, Laos, Sumatera, Indonesia meliputi Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan, Indonesia. Taiwan, Hainan terdapat juga di bagian timur dan selatan Cina. Dan Kepulauan Andaman dan Nicobar. Manusia memperkirakan spesies musang ke pulau-pulau Jepang, Honshu dan Shikoku di awal hingga pertengahan 1900-an. Musang ini dapat ditemukan di hutan tropis dan terkadang hidup di dekat lingkungan manusia untuk di beberapa daerah saja. Kali ini saya bertemu dengan Arbi dan Mas Bima, juga Iki dari Ketua KPRJ untuk membahas soal musang bulan. Yuk mari sama-sama kita simak video berikut ya teman-teman. It's the sunrise in my soul. It's about time I let go. Teman-teman Ambassador Indonesia, sekarang saya sudah sama Mas Arbi lagi nih. Nah, sekarang kita mau bahas soal musang nih. Tapi sebenarnya ada yang bisa lebih ngomong banyak nih soal musang. Yuk ikutin saya. Sini kita todong langsung dia. Siapa namanya? Bima. Mas Bima, apa kabar Mas Bima? Mas, apa kabar Mas? Ini namanya Iki. Pegang Bim. Nah, ini Ini teman-teman yang nih. berwenang berbicara tentang musang. Waduh. Gak berwenang juga sih. Cerita pengalaman saja lah. Pengalaman. Mas, pengalaman melihara musang itu tahun berapa? Saya miara musang dari 2012 ya? 2012, lama lah ya itu. 7 tahun ya? 7 tahunan lah. Bener gak sih mesti dipangkur giginya Mas? Oh enggak dong. Enggak teman-teman. Kalau sayang sama musangnya nggak usah dipanggur. Kegigit resiko. Resiko, lu mau Lu pelihara lu ya? miara hewan liar, lu takut kegigit. Aduh. Ini sebenarnya dia bisa dipelihara manusia nggak sih? Jadi kayak seperti anjing sama kucing gitu? sepengalaman saya bisa. Bisa, Saya ya? punya 2 ekor sepasang di rumah. Oh. Dan itu bisa sampai sekarang. Masuknya udah domestikasi pet atau bukan? Jatuhnya iya ya. Atau masih satwa liar? Masih satwa liar sih Satwa sebenarnya. liar. Seharusnya ya. Langsung di-kick sama Mas Arbi. Ya, ya. Arbi, Mas Arbi. Tapi dia udah bisa dipelihara, Bi? Betul. Bisa, Bisa, harus ya? pelihara. Nah ini teman-teman nih mungkin bisa dilihat nih. Ini contoh musang yang dipelihara dan tidak dipangkur nih, lihat nih. Giginya masih Masih ada. Masih utuh. Masih utuh. Dan ini namanya musang bulan, bener ya? Iya. Musang bulan. Ciri-ciri musang bulan ini ya seperti ini teman-teman nih. Badannya kehitaman. Hitam. Ya. Ekornya putih. Ekor putih. Ya. Di sininya ada putih juga. di bawah kuping ya? Oh, di bawah kuping. Dan berbeda dengan musang pandan ya. Kalau musang pandan, Mas Arbi tahu nggak ciri-cirinya? Dia agak ada loreng, ada motif. Ada loreng hitam-hitam ya. Ya, Hitam putih ya. Bergaris ke belakang. Iya. Nah, musang ini termasuk hewan apendik atau bukan? Dilindungi atau tidak? Tidak sih kalau Enggak ya. musang. Kecuali binturong teman-teman. Ya, musang bulan masih bulan dan pandan masih bebas. Bulang dan pandan masih bisa. Masih bebas. Populasinya masih banyak di alam. Populasinya berarti masih cukup banyak Masih kalau cukup tidak banyak masuk ya. PP ya kan, karena kan itu pertimbangannya panjang. Oh. Nah, untuk kita bahas animal welfare ya, selain untuk gigi yang dipangkur, ada juga yang bilang, terbingung teman-teman. Ada juga yang bilang kalau buntutnya mesti ditarik. Gimana tuh, Bil? Gimana kakak? Aduh. Yang salahnya nih, yang salahnya dulu. Ini yang salahnya dulu ya. Nah, yang Biasanya katanya Banyak nih yang ngejinakin itu ekornya harus ditarik-tarik, harus diputer-puter. Oh. Sebenarnya cuman kasihan lah ya, mereka jadi pusing doang sih, bukan jinak. pusing doang, bukan jinak. Iya. Tapi habis itu ya gigit lagi, malah nambah stres. Karena saya juga punya kejadian, kebetulan musang pandan, saya juga punya musang pandan di rumah, itu stres ya. Karena musang pandan ini jujur aja lebih gampang stres daripada musang bulan. Alasannya?
Saya juga ini juga ya, kurang ngerti juga ya ininya. Yang jelas sih dia lebih gampang stres. Di rumah itu kebetulan musang pandan saya lagi bangun rumah di rumah, lagi bangun rumah, terus dia dengar suara-suara bising, itu langsung berubah drastis jadi galak. Nah, apalagi dia harus diputer-puter, ditarik-tarik buat ngumpulin kukunya, Nah, harus itu. dibuka, Yang tadi. harus dibuka giginya, harus dipanggur. Nah, itu itu akan jahat itu ya, Bang. itu jadi lebih stres. dia. Tapi kalau kukunya digunting kayak misalkan gunting kuku anjing itu boleh ya? Boleh, Ujungnya aja boleh ya boleh. teman-teman ya. Jangan Boleh. giginya yang lu gunting. Iya. Nah, tadi itu contoh simpel sebenarnya bahwa satwa liar susah untuk didomestifikasi, karena ketemu suara bising aja stres, Stres ya, bener ya? ya kan? Jadi untuk mendomestifikasi dia menjadi pet itu berat, Berat ya. pertimbangannya berat. Kayak anak musang juga sekarang banyak nih yang kadang-kadang gatheringnya siang. Nah dia kan sebenarnya Ini malam juga ya. sih, Nah iya. kalau Dia ini, nocturnal. nah ini kalau teman-teman kenapa saya syuting musang siang karena cuacanya mendukung nih teman-teman. Ya kan agak sore-sorean dan mendung. Jadi saya berani nih bawa ini musang ke sini nih. Nggak langsung sinar matahari ya? Iya, dan memang syutingnya juga di taman. Nah, memang musang ini karena hewan nokturnal, jadi memang dia tidak bisa melihat siang. Bukan nggak bisa ya, matanya sakit dia. Iya, lebih baik pada malam hari. Lebih baik pada malam hari, teman-teman. Sama seperti burung hantu juga. Benar banget, ya pecinta kan? burung hantu juga banyak. Gue juga kadang bingung sih kalau ada gathering burung hantu siang-siang, matanya nggak sakit. Suruh pakai kacamata hitam dia. Nah, gua boleh Nah, ini- nanya nggak? ini- Boleh ini- nanya nggak? Ini ganteng Eh, ini teman-teman. Ini ketua Gua loh, ketua belum- komunitas. Belum pernah melihara musang ya? Ketua komunitas apa, Mas? Cinta Reptil Jakarta. KPRJ. Oh, kalau PKBRJ itu punya si Paguyuban. Reza. Ya. Masuk Reza juga berarti ya? Masuk. Masuk. Halo Reza, Reza Hader. Harus ada Nah, muanya. gua soalnya kan tadi ngebahas karakter ya, karakter musang Nah, ini seru nih teman-teman, yang Reptiler sama labil. musang lover nih. Yang labil. Itu apakah benar kalau musang lagi birahi itu emang nggak bisa dipegang? Berubah gitu karakternya. Iya. Berubah karakternya. Pengalaman saya sih untuk pandan iya. Untuk pandan iya. Untuk bulan sampai sejauh ini saya punya sepasang dan itu udah umur produktif enggak. Karena ada sepasang. Karena ada sepasang. Animal welfare juga tadi. Saya pasti kalau miara sepasang. Karena ya animal Nggak pandan welfare. Pandan sepasang juga sekarang. Tapi galak. Kemarin sebelum dia ada pasangannya dia galak. Oh. Ya, itu jantan Baru dan kan? Oh, ini panjang nih. Oh. sebelum ada pasangannya dia galak. Gitu. Tapi begitu dia ada pasangannya dan itu juga deketinnya nggak bisa langsung digabrukin gitu. Oh. Kebanyakan kan orang taunya kalau ini sepasang nih udah jantan betina, langsung Masukin aja masukin gitu aja, ya? masukin aja. Hmm. Itu bakal defense. Yang ada duluan di tempat itu akan defense. Berantem masih. Teritori ya? Teritori, benar, teritori. Jadi saya nggak gabunginnya harus sebelah-sebelahan dulu, kandang sebelah-sebelah, cium, begitu sudah Oh, oke. kelihatan. Begitu udah kelihatan oke, baru digabungin. Sama kayak anjing galak juga sih. Kadang-kadang anjing galak, kalau galak itu mesti ada pendekatan dulu ya, Hmm. jadi dibilang ya. PDKT-nya dulu lah. PDKT-nya ya. Ini umur berapa kira-kira, Bang? 4 bulan ada ya? Ada 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan ada. Oke, apa lagi yang mau kita bahas nih? Kira-kira tentang musang nih. Nah ini kan tadi pipis nih ya. Ini pipisnya kayak kucing apakah nandain Tempat. tempat Apa atau- stres ini? Iya, stres. Kalau kayak ini nih kayaknya dia agak nggak nyaman. Nggak nyaman. Ya, balik lagi kata Arbi tadi. Ini hewan nokturnal. Hmm. Dibawa siang-siang walaupun tempatnya Teduh. teduh, dia tetap agak nggak nyaman. Tapi tidak menyakiti ya? Tidak. Tidak menyakiti. Kecuali kalau memang siang jam 12 kita Ya, syuting baru. panas-panas ya, Iya. karena ini kan masih teduh, banyak pohon gitu. Nah, perburuannya juga lumayan banyak. Banyak. Dia dibunuh ya, banyak juga dibunuh ya, Induk teman-teman. pasti dibunuh. Pasti. Nah iya teman-teman ya, kalau kita mau pelihara sesuatu itu ya kalau bisa ya dipikirin dulu nih, ya kan. Sama kayak monyet lah, monyet Ya. ekor panjang, Ya, makaka, Fascicularis. makaka. Ya. Fascicularis. Itu penyakit Ya kan, panjang. itu kalau kita beli itu di peternak, bukan di peternak ya, di pedagang liar, pedagang liar ya, pasti teman-teman harus tahu ibunya itu udah nggak ada, Ya, udah pasti. rape lah, Nah, ya kan. Seperti musang ini, katanya sih musang ini boleh dapat ya bang ya? Ini ya. Ya, ini musang ini boleh dapat, tapi karena tertinggal induk. karena tertinggal induk, tapi dia punya sepasang. Bener nggak? Betul. Dan dapetnya ini juga sepasang nih teman-teman. Tadi beliau cerita sama saya nih. Jadi ini juga bukan beli ya bang ya, jatuhnya ya bang ya. Boleh hasil rescue. Tapi kok musang bulan ini bisa ada di wilayah sini ya? Nah, gimana itu? Kalau yang dapat di sini sih pandan. Pandan. sebenarnya. Pandan ya? Nah, ini kan displaynya aja ada pandannya sebenarnya. Oh gitu. Nah. Tapi ini rescue juga ini ya.
Ini dari Sumatera dari teman, itu tinggal induk. Oh, berarti saya salah, maafin teman-teman. Kepleset. Mungkin diklarifikasi dulu. Iya, kalau ini sih dari temen ya, jadi Oh. ya waktu itu kebetulan saya orang Sumatera, Oh. jadi dia Sama saya juga orang Sumatera. Oh iya, dia tertinggal Tertinggal induk. induknya. Oh gitu. Jadi ini sejatinya rescue juga sih teman-teman, cuman nggak ada induknya memang. Karena di kampung saya juga nggak ada orang di rumah kan, kalau ditaruh di rumah juga agak bahaya juga. Dia kalau beranak bisa berapa ekor sih? Kalau bulan pengalaman saya 3 ekor sih. 3 ekor bisa ya. Ya wajar lah, bisa kamu bisa dapat sepasang. Kamu. Biar nggak pusing teman-teman. Gue geli sendiri dengernya ya. Kamu aja. Kayak Dodit ya? Iya. Oh ya Mas Dodit, kapan nih ketemu ngajak saya collab ya Mas Dodit nih? Nomor telepon udah saya tinggalin tuh kemarin. Oke, kita balik lagi. Termasuk penyiksaan nggak kalau misalkan ini musang disuruh makan biji kopi terus? Kalau saya sih bilangnya iya ya. Karena Termasuk ya? termasuk penyiksaan lah, kan nggak seharusnya dia makan beragam ya di alam. Beragam ya? Suka-suka Omnivora dia. bener ya? Omnivora. Beragam aja dia makan, dari daging, kepala ayam, buah, terus biji kopi kan termasuk buah ya. Ya? Jadi seharusnya ya makannya kayak kita aja sih, kalau disuruh makan nasi doang terus kan bosen. Iya betul. Pengennya kan masih makan burger gitu kan. Oh, nah mungkin nih Mas Arwi bisa jelasin, mungkin ada penonton dari teman-teman dari yang masih adik-adik kita di kelas SD, SMP, SMA, apa sih omnivora itu? Jadi omnivora itu pemakan segala, baik daging, sayuran atau tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Kayak seperti manusia lah. Manusia itu manusia, omnivora ya? sejati. Oke. Apapun dimakan. Ada omnivora, herbivora. Herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Kemudian karnivora hanya memakan daging. Dua itu doang, Tiga Tiga. sama si omni. omnivora ya. Nah, Jadi omnivora. kita ulang, herbivora, Herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, kemudian karnivora pemakan daging, kemudian omnivora pemakan segala. Oke teman-teman. Nah, Manusia termasuk omnivora. manusia termasuk omnivora. Tapi ada juga yang cuma makan daun-daun doang sekarang, vegetarian ya. Vegetarian itu. Makan daun. Ini lucu loh teman-teman nih. Coba Om kameramen jauh-jauh banget ini yang di center musang nih, jangan muka kita terus berempat ini. Bosan orang lihatnya. Oh, ada yang lucu Ngantuk tuh. ya. Ngantuk nih. Ini jamnya dia tidur ya memang sebenarnya. Iya, Ya, ini jam tidur. Jamnya tidur ya. Nah, ini kelihatan dari giginya kan. Nih, Dia giginya pemakan mana nih? segala. Pemakan segala. Karena belakangan dia punya geraham juga, tapi dia punya taring. Untuk makan daging ya. Iya. Dan tidak bisa dibilang cuman dia bisa makan buah doang. Ya, karena betul. desain Harus diseling ya? desainnya punya taring dia. Ini Berarti untuk ngekill. Bener nggak? membunuh ya. Itu dari desain dari Tuhan ya teman-teman ya. Ya. Tuhan yang sudah mendesain sedemikian rupa, jadi jangan dipangkur. Bener banget. Ya, jangan dipangkur. Intinya itu. Haram lah. Haram. Musang dipangkur tuh haram. Ya. Ini marah emosi ini. Pernah nggak digigit musang? Ah, pernah. Ini bekas. Ini bekasnya nih. Tapi udah nggak kelihatan ya. Apa anu kali ini itu? garis Anu. nih. Oh ini. Ini garis nih. Melihara nggak digigit, aduh. Nih. Musang Nih. kecil, musang gede. Musang besar. Musang besar ya? 7 bulan. Musang kecil, musang gede, musang besar. Musang besar. Musang kecil, musang besar lah. Di luar opsi. Di luar objek. Tapi mencintai ini kalau kata Arbi gak harus memiliki nih. Bener. Tapi kok lu memiliki nih? Udah tanggung ya. Karena kalau dilepas liarkan lagi juga udah nggak bisa hidup di alam. Gini juga sih Bi ya. Kadang antara setuju dan tidak setuju satwa liar itu dipelihara oleh perorangan. Kalau dipelihara secara benar ya, gua nggak masalah kalau bagi Benar. gue. Kadang yang jadi polemik dan yang jadi perdebatan, kadang-kadang misalkan gue menjadikan diri gue sebagai netizen nih, Nah, benar banget. ya, gue menjadikan diri gue sebagai netizen nih, orang yang nggak tahu apa-apa, di hutan dibunuh, dipelihara salah. Gimana tanggapan lo? itu adalah polemik yang juga masih blunder di Blunder. dunia reptil lah ya. Wah, percuma gua lepas di hutan, hutannya habis. Iya. Percuma gua taruh penangkaran, orang dipotong buat tas. Oh. Gitu kan. Nah, jadi itu sempat saya bahas juga dengan beberapa penggiat lingkungan lah ya. Tidak usah memikirkan itu. Karena sudah memiliki bagian masing-masing. Hutan lindung tetap aman. Hutan yang masuk kawasan konservasi tetap dijaga. Yakin? Sepertinya. 100% yakin atau 50-50 ini? Kalau 50-50 enggak sih. Kalau 100% yakin juga enggak, 50-50 juga enggak. Tapi 80% keyakinan itu ada. Ada. Karena memang penduduk lokal pasti tahu jalan masuk Bener. untuk berburu ketika permintaan hobis tetap ada. Nah itu ini menarik nih teman-teman. Selama ini hukum ekonomi, selama ada permintaan pasti ada pencarian. Bener. Ya, oke lanjut. Jadi ketika masih ada pembeli, pasti ada penjual. Itu juga sama kan.
Nah, jadi pemburu pun tidak pernah berhenti berburu ketika masih ada yang beli. Gitu kan. Itu tidak bisa di-stop karena memang pemerintah pun tidak mengawasi itu. Karena pemburu Mungkin dia awasi, tidak tapi semua. tidak semaksimal. Ya, karena pemburu ini di mana-mana ada. Dan pemburu di Indonesia pun tidak laporan ke pemerintah. Kalau pemburu yang resmi ada kuotanya. Betul. Ya kan, berapa jumlah yang diambil dari alam, berapa permintaan negara yang dibolehkan, berapa permintaan luar negeri. Itu biasanya tidak. Dan satu lagi mungkin soal teror senapan angin, ya kan? Ada peraturannya ya, senapan angin hanya untuk latihan menembak. Tapi sering digunakan untuk berburu, itu juga mesti dimaksimalkan lagi. Benar banget. Ya. Karena yang gue tahu ini misalkan negara tetangga kita Australia ya. Di Australia itu kanguru itu memang disebutnya sebagai hama yang gue tahu ya. Ini yang saya tahu juga teman-teman ya. Dan ada hari-hari tertentu memang kanguru itu bisa boleh diburu. Tapi harus punya izin nih. Ya kan? Nah, kalau di sini punya SIM lah ya. ada SIM ya nih, lu mau berburu kanguru ya kan, lu punya lisensinya dulu ya kan, kalau nggak lu kena penangkap juga. Iya. Bener nggak? Nah, kalau di sini kan sepertinya seperti itu, entah ada atau tidak. Sebenarnya ada. Ada teman-teman, tapi ada antara ada dan tiada nih, Iya. kayak malu halus Sebenarnya juga ada, nih. cuma sosialisasi agak kurang. Seperti halnya kura-kura moncong babi. Papua lah ya, Papua, yang dilindungi ya. itu, yang dilindungi itu. A1 ya? Ya, dia masuk PP nomor 7 tahun 99. Tunggu sebentar. Jelasin A1 itu apa dulu nih. Ini teman-teman kita yang masih pada sekolah mungkin belum tahu nih. Jadi yang dilindungi dengan appendix lah ya. Ini yang sering jadi kontroversi juga. Jadi dilindungi itu belum tentu appendix. Dilindungi belum tentu appendix. Ada A1, A2, A3. Ya, Oke. F1, F2, F3. F1, F2, F3. Nah, itu juga Oke. bisa disebutan itu. Jadi hewan yang dilindungi itu adalah yang dilindungi pemerintah pusat dengan Badan Hukum PP nomor 7 tahun 99 pemirsa. Seperti halnya kita contoh Pemirsa. contoh buaya muara. Buaya muara, porosus. Ya, porosus, krokodil porosus. Dia masuk spesies dilindungi Ya. di PP nomor 7 tahun 99, tapi dia appendix 2 yang diatur oleh CITES. Oke. Negara masih bebas jual beli krokodil porosus. Masih boleh ya. Ya, karena di CITES dunia ini dia termasuk dalam appendix 2. CITES itu kepanjangannya dari Apa kepanjangannya CITES? entah di Google. Ya, pokoknya ada CITES lah, itu Ya. perjanjian antar dunia lah. Benar, jadi kuota dagang juga itu. Kuota dagang. Nah, kuota persebaran satu ada. Jadi negara masih bebas nih menjual krokodil porosus. Karena ada pemanfaatannya menurut CITES. Masih boleh negara ini ngeluarin berapa ribu ekor ke negara lain, baik maupun dalam bentuk hidup ataupun bentuk potong. Ya, untuk potong itu biasanya untuk kulit ya, buat jadi tas segala macam. Nah, tapi untuk individu hobis tidak boleh memelihara itu karena masuk dalam satwa dilindungi. Tapi ada lagi syarat yang A1 atau F1, F2. Nah, itu diatur lagi di PP tahun 98 tentang pemanfaatan satwa lindungan. Boleh dimanfaatkan ketika keturunan F2. Oke. Sekedar untuk pemanfaatan atau untuk hobis. Nah, kalau si imut ini termasuk mana ini? Dia bebas. Dia masih bebas Masih ya? bebas. Masih bebas. Kalau untuk pusang bulan masih bebas. Masih bebas ya. Binturong yang nggak boleh. Binturong yang masuk PP nomor PP 7 tahun 99. Gitu. Jadi kita sebenarnya, nah itulah yang tadi saya bilang di sebelumnya ya. Pemerintah kurang mensosialisasikan itu. Jadi hobis ini nggak tahu. Jangan-jangan hobis juga banyak yang masih keserimpet nih antara appendix dan dilindungi. Iya. Gitu. Kadang kalau lagi diskusi di forum banyak yang bilang, oh itu appendix, padahal itu ternyata dilindungi, bukan Ya, appendix. Bukan dilindungi. Bukan appendix. Bukan appendix. Dilindungi tapi tidak termasuk dalam appendixnya ya. Ya, karena moncong babi tadi, kenapa yang seperti di Australia ada jadwal untuk berburu kanguru. Nah, moncong babi pun meskipun satwa lindungan, dia ada kuota buru per berapa tahun. Oke. Kuota buru ini gunanya adalah mengurangi populasi over kuota di sana. Ketika nanti takutnya populasinya banyak, tempat yang kurang. Iya. Nah, jadi pemerintah pun membuka namanya kuota buru. Boleh ditangkap, boleh dipelihara, tapi punya surat Ada izin ya. bahwa penangkapan si moncong babi ini dalam range kuota buru. Dalam waktu jangka kuota buru itu ada, tapi surat itu tetap harus ada. Kalau nggak ada, ya tetap kena undang-undang, kena hukum pidana. Oke, sekarang kita balik lagi ke musang ya. Nah, ngerawatnya susah nggak sih? Rawatnya musang nggak? Balik lagi gimana kitanya juga sih. Susah gampang. Susah gampang. Susah gampang. Jadi tergantung kita dedikasi kita ke hewan ini kayak gimana. Karena kejadiannya saya piara musang bulan itu kan dari baby banget ya. Dari mungkin umur 3 minggu itu Ngedot. masih ngedot, terus sempat sakit.
Terus itu pengalaman ke dokter Yuke. Dokter Yuke itu hampir 1 bulan itu setiap hari ke tempatnya dokter Yuke suntik karena dia sakit diare terus ini. Nah itu bener-bener kalau kitanya nggak, dedikasinya kita nggak tinggi, berapa biaya yang kita keluarkan 1 bulan untuk ke dokter, 1 kali suntik aja udah bisa berapa ratus ribu. Itu yang mesti kita perhatiin. Siap nggak kita buat benar-benar mendedikasikan, udah nggak cuma diri hidup kita doang sih, finansial kita juga untuk binatang. Itu juga kepentingan. Karena kalau sekedar melihara tanpa memikirkan kocek yang ada di kantong, kasihan binatang. Gue juga kadang-kadang, gue punya anjing 4 ya. Gue punya anjing tuh kecil, imut-imut ya kan. Cuma 1 si Ciwi yang kampung. Gue selalu mikir gue bisa nggak nih ya ngasih makan mereka ya. Tapi alhamdulillah ya selalu ada bisa kasih makan. Nah, setiap gue juga mau ngambil anjing, gue mikir nih kemampuan. Nah, benar. Betul. Kemampuan dompet gue. Itu betul nggak? Kemampuan dedikasi kita, kemampuan dompet kita, kemampuan lingkungan rumah kita, kemampuan space tempat kita untuk berbagi sama dia itu penting. Penting banget ya. Penting Jadi banget. jangan sembarangan ambil gitu ya. Iya. Kayak tadi barusan Arbi bilang, jangan kita piara ular yang bermeter-meter, yang 5 meter tapi kandang cuma 1 meter. Iya, itu waduh, itu Lu greget gak kalau ada yang begitu? greget juga sih. Greget ya. Nah ini bisa nggak musang itu kena kutu? Kutu bisa. Bisa ya. Caplak. Jadi Kalau yang pernah itu sih kayak kutu kucing. oh kutu kucing berarti nggak caplak kayak kalau anjing kan. Oh, iya ada caplak gede ya. Kayak ular gitu kan. Ular juga caplak juga kan, ya kan. Tapi nggak terlalu sulit sih ya, dia asal kita bener intinya ya. Ya, hair loss juga dia suhu nggak pas, terus kandang kotor. Dia di hair AC loss, nggak sih? jamur enggak. Enggak ya. Saya di rumah kandangnya di luar. Di luar ya. Dia saya lu di luar. Iya, dia biasa di luar. Saya kandangnya di luar. Dianya di dalam. Dia di dalam. Terbalik. Iya. Jadi suhu udaranya itu gimana ini untuk melihara musang ini biar dia tetap sehat? Kalau di rumah sih Harus kena matahari juga atau lembab? sedikit kena matahari. Sedikit kena matahari. Sedikit kena matahari tapi adem. Tapi adem, Adem. lembab lah jadi. Enggak lembab. Enggak lembab, Teduh. Teduh, ya. Kayak gini teduh Iya. sama. Karena kalau lembab resiko jamur, terus setelah kalau dia udah jamur dia hair loss. Hair loss. Nah, kalau udah hair loss itu udah susah tuh diobatin. Hair loss itu apa sih? Jamur. Rontok, burunya Oh, rontok. bulunya rontok. Kalau di anjing itu shedding, Shading. pergantian buru. Oh enggak, dia Kalau bukan dia rontok pergantian. udah nggak nunggu. Dia rontok. Kayak penyakit. Dia rontok, benar-benar rontok. Black skin teman-teman. Kayak penyakit karena hormon. Kalau di anjing ada black skin karena hormon. Jadinya dia hitam-hitam kulitnya. Ini hitam-hitam nggak? Enggak. Kalau Enggak. dia kayak di kucing tuh kayak scabies. Oh, scabies. Iya, jadi kayak Oke, berkutu, oke, iya. berjamur, berkutu. Berjamur, berkutu ya. Habis itu bulunya rontok. Nah itu penanganannya kalau misalkan udah seperti itu apa? Disuntik? Kalau atau saya di- ke dokter disuntik. Dokter suntik, habis itu nanti dia tumbuh lagi. Nah kalau untuk scabies yang gue tahu itu kan ada 2, suntik sama obat tetes. Lebih bagus suntik atau obat tetes kalau untuk ini? Kalau saya sih lebih percaya suntik. Lebih percaya Ya, suntik. sama ya? biasanya dokter kasih salep. Oh ada salep ya Ya, diolesin ada ya. salep. Nanti ada obat eksternal juga. Iya. Obat ada obat eksternal eksternal. ya. Mungkin ada lagi nih pesan-pesan buat pemelihara musang nih. Gimana pesannya tuh? Tapi tadi ini kayaknya mau nanya aja. Coba mau tanya apa sih mas? Ayo mas. Udah nanti aja. Ayo sekalian mas direkod. Ya oke, ada pesan-pesannya buat pemelihara musang nih. Ya, kayak tadi aja sih dibilang kalau memelihara musang sama ya hampir mirip-mirip kayak melihara anjing. Siapin diri kita, siapin keuangan kita, siapin space tempat kita berbagi sama dia karena musang ini binatang yang interaksi lah sama kita, bukan kayak ular yang kita cuma bisa colek 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali. Kalau musang ini lebih ke setiap hari harus kita interaksi sama dia karena Seperti anjing juga ya. iya, Untuk karena karya gitu. mamalia perlu perhatian. apa sih dibilangnya bonding ya? Betul, Bonding ya. Mamanya punya feel. Iya, Kita nggak kayak main reptil, walaupun saya juga punya reptil, tapi ke mamalia itu lebih beda lah, Iya betul. beda ininya, perasaannya beda. Ada- Kalau dia sakit kita lebih Lebih care ya. harus lebih care sama dia. Dan ada feel-nya tersendiri sih. Betul. Ya, kayak anjing sama kucing ya. Tapi memang lucu ini sih. Coba om kameramen jangan muka kita aja dilihatin terus. Tuh lihat tuh, musangnya tuh. Lucu ya kan? Ih lucu. Halo sayang. Saya juga. Namanya siapa nih? Oh namanya Molly sayang. Bima saya. Mungkin Arbi juga ada pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir. Sebelum digigitin picung. Merit nih. Pesan terakhir ya. Nah jadi gitu aja lah. Pokoknya apapun yang dasarnya memang satwa liar, tetap harus liar sebenarnya. Tapi ketika kalian memilih untuk mengandangkan mereka atau menjadikan mereka hewan peliharaan, animal welfare tetap jangan sampai lupa.
Dan jangan melakukan animal abuse. Benar. Yes. Ya kan Animal seperti abuse. pangkur itu termasuk animal Animal abuse. abuse. Ya kan itu kalau misalkan ada yang kejadian di pangkur bisa langsung hubungi Mas Bima di nomor telepon. Dibawain nih. Dan kalau bisa kalau untuk mamalia kan lebih mudah di breeding lah. Breeding ya. Heeh. Iya. Mungkin sebelum penutupan dia gampang nggak sih di breednya ini? Susah gampang. Susah gampang. Ya. Karena pengalaman juga di breed dia udah kelihatan hamil. Jadi dari puting susunya udah Gede, udah mulai rontok bulu di sekitarnya, ternyata keguguran juga. Keguguran juga ya. Jadi sempat 2 kali kayak gitu terus baru berhasil. Oke. Dan dia beranak ya bukan bertelur. Iya. Nanti ada yang nanya, itu musang itu beranak apa bertelur? Nah, tuh lihat tuh. Ini udah jinak ya, Mas ya. Iya. Tapi memang tetap suatu liar, suatu waktu pasti iseng. Gigit atau ngapain? ya, ya itu insting mereka Iya. ya kan. Udah pas iseng itu nanti dipakur ya jangan ya teman-teman ya. Mungkin dari teman dari Jakarta ini Ayo dari Kiki. punya pesennya nih. Kalau dari gue sih, ini kan hewan yang dari hutan ya. Kalau kita pelihara, dia cuma punya kita aja. Ya. Jadi kita harus lebih tulus ngasih kasih sayang, ngasih perhatian buat dia. Nah ini dalam nih teman-teman. Ya kan sama kayak kita berani mengadopsi anjing misalkan ya. Karena memang ya kita sudah memisahkan mereka dengan induknya gitu loh. Betul. Ya kan Mas ya, ya kan. Jadi tolonglah dipelihara dengan baik dan benar gitu loh. Di pola makannya dijaga, kesehatannya dijaga, dikandanginnya juga kasih yang bagus ya kan. Jangan semau lu lah. Iya. Ya kan, jangan semau lu lah. Kita banyak kok di setting-setting gambar, setting-setting kandang di Google, di YouTube itu ya. Oke teman-teman, salam lestari, tetap selamatkan satwa Indonesia. Entar dulu. Belum. Saya Putra, Saya Bima. Saya Arbi. Saya Ki. tetap selamatkan satwa Indonesia.